もっと自分を大事にしなきゃ。こんなことしてちゃダメ。Di episode sebelumnya, diperlihatkan kepanikan Ryo karena hal yang dilakukan Onoya kepada Arata. Ternyata, Onoya adalah karyawan di lab Real Life juga, juniornya Ryo yang sedang menguji Arata. Tapi Ryo menganggap itu semua keterlaluan. Setelah semua itu, di keesokan harinya, Arata meminta obat kembali ke wujud dewasanya untuk ziarah ke makam atasannya dulu yang saat dia masih bekerja di perusahaan. Daijoubu desu ka? Zuibun nagai koto. Daijoubu da yo. Urusei na. Ore wa ima senpai to hanashi o shite n da. 本当に大丈夫ですか？ Di sana diperlihatkan ternyata masa lalu Arata adalah dia pernah dipecat dari perusahaannya karena membela atasannya atau mentornya itu yang diperlakukan tidak adil. Hasil pekerjaannya pun tidak diakui dan dijadikan kambing hitam oleh perusahaan itu. Dan kemudian menjadikan atasannya Arata itu meninggal karena bunuh diri. Arata kemudian mengeluarkan amarahnya pada seluruh karyawan, termasuk pada bosnya yang menjadikan Arata dipecat dari sana padahal dia baru bekerja selama 3 bulan. Kaizaki, 落ち着け。逆入れしてんじゃねえよ。やめさせていただきます。たった3ヶ月で辞めて、世間はお前を根性なしと見るだろう。その経歴はずっと履歴書に残るんだ。次に雇ってくれるところがあると思うか？大人になれ、貝崎。今なら許してやる。大人になって。また就活するのかと思うとゾッとしますけど、それでも俺はこんな会社に居続けるよりマシです。貝崎、辞表ってのは役職付きのお偉いさんが書くもんなんだよ。お前みたいな平は退職願い。見ろ、引率はそんなことも知らんのか。お前程度いなくても何の支障もない。今すぐ出てけ、ゴミが。明日から来なくていい。消えろ。Dan dari kejadian itulah Arata tidak diterima di perusahaan manapun karena dianggap tidak loyal pada pekerjaannya yang baru saja 3 bulan bekerja sudah dikeluarkan. Semenjak itu kehidupan Arata menjadi hancur. Dia menjadi pengangguran karena tidak diterima di perusahaan manapun dan menjadikan dia frustasi karena dia tidak bisa mencegah mentornya di perusahaan itu bunuh diri karena diperlakukan tidak layak di perusahaan itu. Setelah Arata selesai berdoa, dia pun pulang dari pemakaman tersebut dan bertemu dengan 2 orang yang berseragam rapi menuju ke makam atasannya juga. Ternyata mereka adalah juniornya Arata di perusahaan sebelumnya itu. Setelah Arata keluar dari perusahaan itu, 1 bulan kemudian mereka masuk menjadi karyawan di sana. Dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama dengan Arata dulu. Mereka pun tahu kalau Arata dulu pernah melakukan apa. Mereka pun sangat mengagumi Arata yang mampu mengambil keputusan untuk membela kebenaran meski membuat dirinya harus dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Boro-boro de gucha-gucha da. 今にも切れそうな糸を必死につなぎ止めて、
去年の俺を見てるみたいだ。なので、お会いできて光栄です。貝崎先輩はヒーローですから。は？あの社長にズバッと言いたいこと言って辞めるなんて、かっこいいです。いや、俺がガキだっただけだよ。我慢が効かなくて感情だけで動いて。いえ、俺たち行動を起こす勇気すらなくて。なかなかできることじゃないと思います。この会社おかしいって思ってるの、俺たちだけじゃなかったんだって、すごい救われてます。尊敬しています。貝崎先輩も、佐伯先輩も。俺の犯行が、こんなところで。貝崎先輩、会社辞めた後って大変じゃなかったですか？やめてよかったって思ってる。Dari pertemuan itu, Arata menjadi sadar bahwa hidupnya harus terus berlanjut. Dia harus bisa membuka mata. Dia tidak boleh terus-terusan terpuruk masa lalu dan terus-terusan merasa bersalah atas semua yang telah terjadi di masa lalu itu. Dengan semangat, Arata semakin mantap untuk melanjutkan percobaan real life-nya. Hari-hari pun telah berlalu. Liburan panjang sekolah pun akhirnya tiba. Arata bersama teman-temannya akan menghabiskan malam terakhir sekolah dengan mengikuti festival kembang api nanti malam. Malam pun tiba. Para siswi sudah datang dengan menggunakan kimono yang membuat mereka semakin cantik. Mereka pun berbincang-bincang dengan kegiatan yang telah mereka lalui selama ini. Karena Arata dan Hishiro terlalu asik berbincang, mereka pun terpisah dari rombongan yang lainnya. Kaizaki-san ni deaete yokatta desu. あれってどういう？いやいや、何の気なしの言葉だろう。そう思った相手なら誰にでもさらりと言うよ、Hishiroさんなら。Di saat itu, Arata yang menyukai Hishiro selama ini tidak sanggup mengungkapkannya karena dia tahu semua ini adalah ilusi. Setelah semua ini selesai, semua orang yang dekat dengannya akan melupakan Arata yang selama ini bersamanya di sekolah. 綺麗ですね。でも少し切ない感じもするよね、花火って。そうですか。派手で綺麗でテンション上がる分消えちゃった時なんか寂しいっていうか。どうせ消えてしまう幻なんですし。実験が終わればこの生活も終わる。みんな忘れる。Hishiroさんも俺のことみんな忘れる。リライフの期間が終了した後、クラスメートや教師、関わったすべての人からシロさんの記憶は消えます。楽しませてくれる分、離れるときはきっと辛い。わかりきってるはずなのに。ダメなのに。貝崎さんってですね。何？いいえ、なんでもないです。 Tapi berbeda dengan Arata. Baginya, ini adalah kehidupan kedua yang membuatnya bisa melaju ke depan, melangkah terus, dan menjadikannya berubah. Tidak terpuruk lagi terhadap masa lalunya yang kelam dan frustasi akibat meninggalnya atasan dia saat dia bekerja di perusahaan yang lain. カメラ機能を初めて使いました。ブレブレですけど。へえ、いつの間に。花火は消えてしまいますが、思い出は残ります。助けて！助けてってあんた人を鬼みたいに！ヒシロ、今度は負けないからね。おーい！
1年限定の青春、どうせ忘れられてしまう幻だとしても、一瞬一瞬を大事に楽しんで生きてみよう。このリライフを。Tamat. Bagaimana? Menarik bukan? Meskipun di endingnya sih agak menggantung ya. Cerita ini yang memberikan seseorang kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dan ternyata bukan cuma Arata. Diperlihatkan sekilas bahwa Hishiro pun adalah subjek eksperimen dari real life sebelum Arata. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari anime yang satu ini adalah membela kebenaran itu harus, tetapi ketika semua yang diperjuangkan itu tidak sesuai dengan rencana kita, jangan sampai kita terpuruk dan hanya menyalahkan diri sendiri. Bangunlah, lanjutkan hidup, berubahlah, dan nikmati semua prosesnya. Karena ingat, kita hanya bisa berencana, dan hasilnya semua tergantung padanya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena keterpurukan kita yang hanya terus-terusan frustasi dan tenggelam dalam kegelapan tanpa mencoba kembali untuk memperbaikinya. Bila kamu suka dengan channel ini, tolong dukung saya dengan klik like dan tinggalkan komentar ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan bila kamu ingin melihat video anime-anime yang akan dibahas selanjutnya, silahkan di-subscribe ya. Saya Chandra, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tiny fractures.